warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Sofi Ulfa SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan BAS 3 tahun 2022 di LPTK UIN Sultan Qasim Riau akan melaksanakan praktek pembelajaran. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tanah Lampung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, yes. Sekali lagi. Pagi, yes. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan duduk. Ya, sebelumnya pelajaran mari kita baca doa dulu. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi kita akan dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Dulu pada pelajaran kita pertemuan kedua pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023. Yang pertama Abdul Hamid. Ya, Adriani. Cantika. Petriano. Petriana. Ayunisa. Hidayatul Rahman. Muhammad Ryan. Ya, bagus. Nabil Daus. Ya. Naura. Dir. Noraina. Alhamdulillah semuanya lengkap pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ingin bertanya. Pertemuan minggu lalu kita pelajaran akidah akhlak itu tentang Asmaul Husna. Apa saja yang sudah kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Yang Aina? Al-Aziz. Nah, apa arti Al-Aziz? Allah Maha Perkasa. Ya, tepat sekali. Siapa lagi yang ingat? Ya, Nauha? Al-Basir. Apa arti dari Al-Basir? Allah Maha melapangkan rezeki. Betul sekali. Sekarang kita akan membagikan materi kita lanjutan dari materi yang pertama, yaitu tentang Al-Ba'u, Al-Fatah dan juga Al-Ad. Nah, itu 3 bahasa kita hari ini. Dan kita juga akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk membahas materi kita. Nah, Ibu bagi dulu. Sekarang sebelum kita menyaksikan video pembelajaran hari ini, mari kita membagi kelompok dulu, bagi menjadi 3. Ya, silahkan. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah membagi kelompok dengan baik. Sekarang kita saksikan dulu video pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui kegiatan penyimak video, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Asmaul Husna, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl dengan tepat. B. Melalui kegiatan menyimak mengamati video, peserta didik mampu mengaku pengertian Al-Asmaul Husna, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl dengan benar. C. Melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mampu menguraikan Al-Asmaul Husna, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan, ini ada dua buah gambar. Gambar pertama ini gambar apa? Gambar Ka'bah. Kira-kira dari gambar sini kita akan mempelajari tentang sifat Allah Al-Barru, Al-Fattah dan Al-Adl. Jadi kira ini gambaran Mekah ini menunjukkan sifat Asmaul Husna Allah, yaitu yang mana? Al-Fattah. Apa arti Al-Fattah? Allah Maha Membuka, Allah Maha Memberi kemenangan. Ya, dari sini menunjukkan bahwa Allah Maha Membuka dan Maha Memberi kemenangan, yaitu pada saat kita umat Islam mampu untuk beribadah haji dengan aman dan tentram. Apalagi waktu pertama kali Nabi Muhammad itu melaksanakan haji wada, itu adalah tanda bahwa tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Itu artinya Allah sudah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Kemudian ini yang kedua adalah gambar apa ini? Ini gambar ada apa? Siswa-siswi. Ya, ada gambar siswa-siswi. Terus kenapa ini? Terjatuh. Nah, itu menunjukkan Allah kita teladani, yaitu sifat menolong. Ya, sifat menolong Allah itu apa? Al-Bar. Oh ya, cepat sekali, pintar. Nah, sekarang kita lanjutkan videonya dulu. Pengertian Al-Barru artinya Allah Maha Baik. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk masyarakat hidupnya. Anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang berdoa kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Ayat Al-Quran tentang Al-Barru. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Artinya, sesungguhnya kami dahulu beribadah. Sesungguhnya, dialah yang melimpahkan kebaikan bagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 28. Yang kedua, Al-Fattah. Artinya, Allah Maha Membuka. Al-Fattah artinya adalah Allah Maha membukakan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membuka pintu rahmatnya kepada semua makhluknya. Ia juga sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Ayat Al-Quran tentang soal Fattah terdapat dalam Quran Surah Fatir ayat 2. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya. Sesudah itu, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga, Al-Adl. Allah Maha Adil. Al-Adl artinya bahwa Allah Maha Adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Ayat Al-Quran tentang Al-Adl. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة
tentu saja niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Doa surah An-Nisa ayat 40. Kita mengerjakan tugas kelompok diskusi. Nah, tadi kita sudah menyaksikan tentang materi Al-Bahu, Al-Fatah, dan Al-Adab. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan tugas kelompok. Kelompok pertama membahas tentang Al-Bahu, kelompok kedua membahas tentang Al-Fatah, dan yang ketiga tentang Al-Adab. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini nama kerjanya, kalian tuliskan namanya dan kalian bahas pengertian dari Asmaul Husna ini, lalu bagaimana kita meneladani sifat-sifat Allah tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengerti semuanya? Tetap semangat anak-anak? Tetap. Sekali lagi. Pade, yes. Nah, ya. Tulis namanya dulu. Nah, selama kalian mengerjakan, kalian buka buku LS-nya, buku paket, serta lembar materi bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Selamat mengerjakan. Ketemu. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya lagi, kita ice breaking dulu supaya kita tetap semangat belajar. Sekarang kita siap tangan kita. Semuanya semangat. Kita semangat lah supaya kita. Yo, semangat. Ayo, bagaimana anak-anak? Sudah semua tugasnya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang membahas tentang Al-Bar, Allah Maha Baik. Ya, kepada siapa yang mewakili? Ya, di Rahman.
Allah artinya maha baik. Dialah Allah Tuhan yang maha dermawan, yang maha menciptakan kebaikan. Allah memiliki sifat al-bari. Oleh karena itu, kita juga harus selalu berbuat baik kepada sesama makhluk pun kepada makhluk lainnya. Perilaku orang yang meladani sifat Allah. 1. Suka memberi makhluk sebagai harta yang dimiliki. 2. Menyantuni kaum fakir miskin, anak yatim. 3. Berbuat baik kepada kedua orang tua. 4. Memberikan apa yang dapat diberikan kepada orang yang perlu bantuan. 5. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya, itu tadi presentasi kelompok 1. Beri aplaus dulu. Iya, bagus sekali. Jadi materinya adalah tentang al-baru, Allah yang maha baik. Allah maha baik. Artinya tadi kata Rahman meneladani sifat al-baru Allah tadi adalah kita berbuat baik kepada sesama, baik kepada teman, makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Kita harus berbuat baik. Artinya kita itu nakai mengikuti, meneladani bahwa Allah itu baik, Allah maha baik. Kita lalu berusaha menjadi manusia yang baik, hamba yang baik, teman yang baik, dan juga menjadi anak yang baik dalam kehidupan kita. Kita meneladani sifat satu. Ya, selanjutnya kita lanjutkan presentasi kelompok kedua. Yang mewakilinya Al-Fatihah artinya adalah Allah maha membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat mengalih karunia Allah yang menyebar di alam semesta raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Ia juga sang pembuka dan memberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Perilaku orang yang meneladani sifat Allah. 1. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. 4. Bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. 5. Memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. iya, itu tadi presentasi kelompok 2. Bagi tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu tadi pembahasan dari kelompok 2 tentang Al-Fatah. Allah maha memberi kemenangan, Allah maha membukakan pintu apa? Pintu solusi terhadap masalah kita. Kita manusia ini pasti punya masalah, tapi pasti di balik masalah Allah pasti akan selalu memberikan jalan keluar. Dan apa yang perlu kita teladani dari sifat al-baru Allah adalah kita selalu bertawakal kepada Allah, yakin bahwa Allah akan selalu menolong hambanya, membukakan pintu kebaikan untuk kita. Dan juga tadi bersyukur atas segala karunia oleh Allah yang telah diberikannya kepada kita. Bagus sekali kelompok 2 dan kelompok 1. Selanjutnya kelompok terakhir kita adalah kelompok 3. Yang mewakilinya Bisa. Ya, silakan dibacakan. Bahwa Allah Allah akan berbuat adil dengan pelaksanaan hukum yang baik yang ada di dunia ini. Adil yang tidak dilakukan dan menerapkan sifat Allah. 1. Berlaku jujurnya dikata dengan apa yang dikatakan sesuai dengan yang baik. 2. Ingatkan berlaku adil baik kepada diri sendiri kepada yang baik. 3. Menerapkan peraturan hukum yang berlaku yang baik tidak dilakukan. 4. Berbicara dengan penuh adil dan tidak menyakitkan. Ya, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Bagi tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu tadi presentasi kelompok 3. Bagaimana kita meneladani sifat Allah al-adil. Allah bersifat adil tadi, yaitu pertama tadilah katanya si
Saiful Hazi berlaku jujur, berkata benar sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan kita berkata apa? Kasar, berkata dusta. Jangan sampai kita berkata yang tidak benar. Lalu yang kedua, menerapkan hukum yang berlaku. Artinya, bila ada dalam kasus hukum yang ada di Indonesia atau di mana saja, itu dia berlaku adil. Bila bersalah itu dihukum, bila benar berarti tidak dihukum. Sama seperti dalam kasus di pengadilan-pengadilan, orang yang mencuri, hukumannya apa? Orang yang melakukan perampokan atau pembunuhan itu dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi para pejabat, hakim, pengacara itu berusaha membela yang benar itu dibela dengan sebenarnya, dan yang hukum yang bersalah mendapatkan hukuman. Jangan sampai orang yang bersalah karena misalnya dia memiliki uang yang banyak sehingga hukum menjadi tumpul, sehingga yang bersalah menjadi tidak bersalah atau dibebaskan. Seperti itu. Kalau Allah Maha Adil, maka Allah akan menghukum, memberikan balasan seadil-adilnya. Jadi kita akan hidup di dunia ini kan berusaha kita menjadi hamba yang baik, sehingga kita bisa nanti kembali kepada Allah, diberikan oleh Allah balasannya itu surga. Alhamdulillah sudah selesai materi kita, diskusi kelompok kita. Sekarang kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Selanjutnya Ibu akan membagikan tugas lembah kerja siswa. Lembah kerja siswa ini ada 10 soal. Ini tujuannya untuk mengetahui setelah pembelajaran kita ini tadi, apa kalian itu bisa mengingat dan memahami apa yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Bagikan. Tulis nama dan tugasnya. Ya, bisa membuka buku LKS-nya dan materi lembah kerja kita, lembah materi ajar kita tadi bisa kita buka. Bagaimana anak-anak, sudah selesai lembah kerja soalnya? Alhamdulillah. Ya, sekarang kita kumpulkan dulu. Alhamdulillah sudah selesai semuanya menjawab soal. Semoga semuanya mendapat nilai yang bagus. Kalau bisa 100. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kuis pertanyaan kepada kalian. Nanti siapa yang bisa angkat tangan dan pakai suara yang nyaring. Pertama, nah, di suatu sekolah itu siswa-siswi itu mendapat jatah makan siang. Jadi ketua kelas itu berusaha selalu membagi makanan untuk teman-temannya itu sesuai dengan porsinya. Nah, apa yang dilakukan ketua kelas itu tuh masuk meneladani sifat Asmaul Husna Allah, yaitu
Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Wayan. Al-Adil. Al-Adil. Apa artinya Al-Adil? Allah Maha Adil. Maha Adil. Iya, betul tidak apa yang dikatakan Wayan? Betul. Iya, bagus sekali Wayan. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaan kedua. Allah memberikan kepada kita itu rezeki, anugerah, rahmat kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi, walaupun kepada manusia yang durhaka kepadanya. Sifat Allah itu adalah sifat Asmaul Husna yang mana? Ya, Nora. Albar. Apa artinya Albar? Allah Maha Baik. Iya, pas sekali tepuk tangan dulu untuk Nora. Nah, jadi Allah Maha Baik. Allah itu Maha Baik. Artinya kemahabaikan Allah itu tidak melihat siapa manusia, siapa yang durhaka, mana yang beriman, tetap diberikan oleh Allah rahmat, kebaikan dan rezekinya kepada kita. Seandainya ada makhluk hamba yang kita manusia membuat dosa, lalu kada diberikan rezeki lagi, kada diberikan nikmat lagi, kita mati, kita main, kada diberikan nikmat rezeki untuk bernapas. Ya Allah, Ya. bila kada bernapas 5 menit aja boleh yo. Kawan, nah, apa kita? Maka kita harus bersyukur atas kemahabaikan Allah. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Jadi Asmaul Husna itu ada berapa? Ada yang tahu? Adriane? 99. Iya, tepat sekali. 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, selanjutnya yang sama adalah lemah. Jadi untuk memperkuat tentang Asmaul Husna Allah itu ada dalilnya dalam Al-Quran, itu dalam surah At-Tur ayat 28. Ayat tersebut itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Asmaul Husna yang mana? Ya, ketika Al-Baru, betul sekali. Jadi surah At-Tur ayat 28 itu menjelaskan tentang sifat Allah Al-Bar, Allah Maha Baik. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Dalam surah As-Sabah, ayat 28 itu menjelaskan tentang sifat Allah, tentang Asmaul Husna yang apa? Ya, saya Rahman. Iya, Al-Fatah, dapat sekali. Alhamdulillah semuanya insyaallah bisa menjawab dengan baik dan benar. Kita beri tepuk tangan sekali lagi supaya teman-teman. Ya, nak, waktunya kita ini sebentar lagi habis. Karena itu siapa di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan untuk menutup pelajaran kita hari ini? Siap. Raihan. Al-Baro artinya Allah Maha Baik. Al-Fatah artinya Allah Maha membuka pintu kebaikan. Rahmat atau anugerah. Al-Adil artinya Allah Maha Adil. Cara meneladani sifat Al-Baro adalah berbuat baik kepada semua orang dan juga hewan dan tumbuhan. Cara meneladani sifat Al-Fatah adalah dengan bersyukur atas segala nikmat. Cara meneladani sifat Al-Ad adalah adil dalam memutus sesuatu, berkata jujur dan benar. Iya, itu tadi kesimpulan dari teman kalian. Jadi pelajaran kita hari ini sejarah materinya yaitu Al-Baru, Allah Maha Baik, Al-Fatah, Allah Maha Membuka atau Allah Maha Memberi Kemenangan, dan yang ketiga adalah Al-Ad, Allah Maha Adil. Nah, jadi kita mempelajari Asmaul Husna Allah itu supaya kita bisa mengambil, meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Baru tadilah yang seperti kita bahas, kita berusaha menjadi hamba yang baik, menjadi
solusi terhadap permasalahan